dia ya nggak berkembang lah, dan mayornya tuh undang desainer untuk improve the city gitu. Itu kan menarik banget gitu, dan dia akhirnya improve kayak education system, terus gimana bisa menghasilkan lebih banyak orang-orang yang lebih berkualitas, yang berpendidikan dari kota itu, bisa to develop their own city gitu. Jadi designing with people itu juga gue suka banget. Akhirnya gue karena mulai terpapar dengan design thinking ini, gue nyari-nyari tentang gimana nih gue bisa belajar tentang design thinking, karena di Indonesia tuh kayaknya waktu itu belum ada, setahu gue ya. Dan akhirnya gue nyari-nyari kayak kayaknya gue pengen sekolah nih di luar negeri yang emang banyak kan kalau design thinking itu asalnya dari kayak Stanford Design Thinking School, atau ya metodologinya itu asalnya dari luar gitu. Dan akhirnya gue coba cari sekolah, dan gue dapet sekolah di Milan namanya Domus Academy. Dia itu topiknya yang gue pelajarin itu tentang business design. Jadi gue kuliah business design di Milan, terus setelah lulus tuh gue juga sempat apply jadi business designer, karena gue tarik banget kayak business design itu bisa design thinking itu bisa di apply ke entrepreneurship, bisa di apply ke segala macam lah gitu. Terus ya udah dari situ gue apply business design, terus gue sempat keterima di salah satu agency namanya Fjord, dia di Madrid. Cuman waktu itu karena gue hilang si Lucky. Oh, kirain di gua doang. Oke, mungkin sambil nunggu connecting lagi nih, apa ya, mungkin kayak Yoel bisa sharing lagi nih sedikit nih ya, mungkin apa ya, kayak mungkin momen yang apa yang kayak ini gue desainer banget nih gitu ya. Maksudnya kayak momen gue di UX gitu, pas kerja di mana atau ngerjain apa tuh. Lucky balik nih. hilang ya? Oke, kita tunggu dulu. Halo? Oke. Kenapa tadi gue hilang ya? Iya, silakan lanjutin lagi. Tadi di mana ya? Sampai mana gue ya? Ya itu deh, pokoknya sampai gue akhirnya sekarang di Flix, gue sudah jadi UX researcher. Gue spin off, jadi sempat kayak UI UX design, terus ke UX research. Dan sekarang tuh gue ngerasa bahwa kerjaan gue tuh nggak hanya hands on UX research, tapi gue juga challenging the status quo of the organization to become user centric. Karena Flixbus itu they're very business driven. Dan gue kayak mencoba men-challenge mindset mereka supaya mereka lebih user-centric. Jadi in the end sih gue ngerasa apa yang gue cita-citakan dulu, kayak desain itu can make a big impact, pelan-pelan tuh mulai bisa tercapai. Nggak cuman gue melakukan UX research to build a right product for the right to solve the right problems, tapi juga gimana gue bisa challenging the organization, dan gue ngedesain sebuah strategi untuk organisasi itu become user-centric gitu sih. Masih keren. Jadi sebetulnya sempat belajar justru buat bisnis design itu ya? Belajarnya bisnis design. Iya, dan gue juga pengen jadi business designer sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak kayaknya role itu sekarang, meskipun desain udah evolve banget ya role-nya. Ada yang service design, ada yang sekarang jadi strategic design juga ada, dan gue tuh sebenarnya lebih tertarik ke arah strategic gitu loh. Ya. Iya. Jadi pada kalau yang gue pribadi sih kayak baru dengar soal istilah business designer itu ya belakangan ya. Jadi setelah Mayor UX, kemudian service design, baru business design. Tapi ternyata lu udah belajar duluan, which is ya mungkin itu kayaknya ya itu tadi ya, kayaknya masih jarang ya. Iya, teman gue yang dulu jadi business designer sekarang jadi service designer gitu. Jadi in the end sih ya service designer. Oke, ini ada beberapa topik lagi sih yang mau bahas. Habis itu kita ini ya diskusi dengan teman-teman yang nonton ya, gitu ya. Buat yang nonton mungkin nanti
mahasiswa yang masuk silakan maju ke karpet hijau ya, biar kita bisa dengar. Oke, itu tadi buat kita udah perkenalan nih, udah tahu bagaimana background mereka, narasumber ini ya sampai ke posisi karir yang sekarang gitu. Nah sekarang kita pengen tahu nih, ini poin yang kedua adalah berbagi bagaimana gitu. Nah ya Yoel dari informatika kemudian sekarang ke desain gitu kan ya, kemudian juga Lucky juga tadi dari marketing desain gitu ya, graphic design ya sama dengan saya. Kemudian bisnis design, kemudian sekarang UX researcher gitu. Nah sebetulnya mungkin bisa tolong share gitu ya tipsnya buat bisa apa istilahnya itu ya mempelajari hal baru gitu ya. Jadi kayak ya kuliahnya apa, terus sekarang kerjaannya apa. Itu kan mungkin butuh kayak semacam learning curve gitu ya. Mungkin bisa di-share tuh tipsnya. Dari siapa duluan nih? Yoel dulu mungkin? Kalau jalur gua kan lebih lebih boring, Bayu, lebih kayak ya udah ambil kuliah di human computer interactions, and then kerjaannya ya jadi di bidang UX gitu. Gitu sih Bayu. Kalau lu tanya ke gua gimana jalurnya, ya kuliah tentang UX terus ya kerja di bidang UX. Udah benernya itu saya jalurnya gitu ya. Tapi kalau lu nanya, I think at least di pengalaman gua, karena masih belum, bidang ini kan masih dalam tanda kutip muda gitu. Jadi sebenarnya kadang orang nggak segitunya kalau harus kuliah desain atau UX design terus kerja di UX design gitu. Kalau pernah dengar ada namanya instead of design thinking, ada namanya designerly thinking. Jadi design thinking fokus more on methods, designerly thinking fokus more on mindset. Nah, di designerly thinking itu macam-macam. Ada kayak misalkan sense making, navigate ambiguity, focus on artifacts, problem solving, moving from abstract to concrete to abstract. Nah, those kind of skills nggak melulu dipelajarin di sekolah desain. Misalkan banyak misalkan researchers yang dulu waktu gua di Uber biasanya backgroundnya ya cognitive science, anthropology, sociology, psychology, or human computer interactions. The same thing with banyak designers gua yang sekarang di Tiket atau di Bukalapak, mereka lulusan SMK atau mereka lulusan bahasa sastra Prancis, tapi biasanya ya perlu tahulah kira-kira what are the minimum technical skills that you need either as a designer or as a researchers, and then tadi ngembangin that designerly thinking gitu, yang menurut gua is a core of what we are doing as a designer gitu baik. Oke, designer led thinking ya. Designerly thinking like LY gitu. Oh, oke. Ya. Karena I see. The mindset is like di masa ini bilang bahwa design thinking itu terlalu gatekeeping, terlalu fokus on business. Dia mereproduce nilai-nilai patriarkis, white supremacist, dan lain-lainnya. That's why lumayan udah bertahun-tahun sih mulai switchingnya ke arah yang design thinking gitu. Karena design thinking itself sebenarnya kan dibikin oleh sekolah bisnis untuk keperluan sebenarnya for non-design people gitu. Jadi kalau kita sebenarnya pengen dalam kutip sebagai designers, ada satu masa lain yang disebut sebagai tadi designerly thinking itu banyak. I see, oke. Nah itu tadi kayak sense making, terus ada poin-poin tadi tuh, kalau gitu kayak ngelatih atau kayak ya shaping the skills itu gimana tuh? I think macam-macam. Kalau lihat di school itu ada, kalau kalian lihat kursnya di school ada tuh kayak 8 core of skill as a designer gitu. Somehow kalau lu perhatiin ada kayak yang
cara pikir yang diduktif, cara pikir yang induktif, dan cara pikir yang adaptif. Dan untuk different kind of thinking, cara melatihnya berbeda-beda gitu. Misalkan salah satu poin penting tentang designers adalah reflection. Dan mungkin lu belajar waktu dulu di sekolah desain tentang kayak these two people yang penggede mazhab ini, John Dewey sama Donald Schoen, that bahwa untuk melatih skill as a designer, you need two things, reflection on action and reflections in action. Bahwa ketika kita mendesain, we always need to reflect with the things yang kita lihat, atau setelah mendesain, then we always need to reflect on hal yang kita desain gitu. Nah, I think different kind of skill will have different way of melatihnya itu, Bayu, gitu. Oke, wah mantap nih, nanti gue googling lagi ya, ini kayaknya keren. Oke, thank you. Nah dari Lucky gimana Lucky? Mungkin ada tips juga tentang ini kayak belajar tapi dari background yang berbeda gitu. Nah itu gimana? Gue sih ngerasanya justru dengan jadi desainer dari background yang berbeda, justru itu malah bikin kita profilnya tuh lebih unik, karena desainer kan sekarang udah kayak tadi gue bilang udah evolve banget ya. Kayak gue ngerasain banget dulu sebagai graphic designer, gue kerja sendiri gitu. Mostly gue kerja sama klien atau kayak intinya sih lebih ke kayak sekarang saat lo masuk ke industri desain, lo masuk ke tim, itu lo timnya itu cross functional gitu kan, dan mereka backgroundnya tuh dari expertise yang beda-beda. Jadi dari situ aja lo udah bisa ngerasain kalau lo tuh harus lebih belajar, jadi mungkin istilahnya T-shape ya. Kalau lo punya spesialisasi tapi lo juga generalis, dan lo bisa lebih mengerti gimana sih cara product manager itu, what is the role of product managers, what is the role of developers gitu. Dari situ dengan memposisikan lo di sebuah tim yang cross functional ini dengan background yang berbeda-beda, kalau misal lo punya background bisnis atau lo punya background IT, lo bisa ngasih perspektif yang berbeda juga di situ, nggak cuman fokus ke skill design aja gitu. Dan menurut gue itu justru jadi kekuatannya sih kalau misalnya kita dari background yang berbeda-beda. Dan sekarang ini juga tim gue UX researcher itu mereka tuh backgroundnya nggak ada yang sama sekali dari desain ataupun ada sih yang dari human computer interaction, tapi ada juga kita hire orang yang backgroundnya marketing misalnya, atau backgroundnya market research, atau backgroundnya ada malah UX researcher gue backgroundnya itu dia linguistik, terus sekarang dia lebih diarahin ke UX writing. Di situ kita ngehargain diversity dari orang yang berbeda-beda backgroundnya, yang justru bikin kita tuh lebih bisa ngasih perspektif yang berbeda-beda gitu. Dan gue juga sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang kalau misalnya background mereka psikologi atau background mereka bisnis, itu bisa nggak sih masuk desain? Of course bisa gitu. Dan yang tadi seperti Yol bilang, penting kita punya mindset yang menurut gue problem solving itu mindsetnya sangat penting, dan itu nggak banyak dimiliki oleh para desainer yang baru masuk ke dunia desain sekarang gitu, karena mereka sekarang berangkatnya tuh lebih ke dari mungkin awalnya ngelihat dari desain di Dribbble, atau awalnya dari UI dulu, tapi mindsetnya tuh belum ke situ gitu. Jadi itu sih paling ya tadi problem solving biasa lagi, sama kayak lebih paham apa aja sih role-nya desainer di dalam product development process gitu. Itu yang menurut gue juga masih kita kurang paham seperti apa sih product development process itu gitu. Apakah kita hanya execute things, apakah kita juga di situ harus mempertanyakan gimana company itu solving the right problem. Karena yang gue rasain juga pengalaman gue di saat gue jadi desainer, mostly orang datang ke gue tuh udah dengan solusi gitu. Dan itu yang sebenarnya role lo di situ sebagai desainer adalah sebagai edukator juga. Lo mesti kayak edukasi orang-orang bahwa lebih ke kayak apa ya, mungkin jadi coach juga buat mereka. Lo nanya balik gitu, why do you think it's the right solution? Kayak lebih tanya why gitu.
Dan sebenarnya juga mereka pikir mereka udah solving the right problem karena mereka udah ngerasa expertise di bidang itu, tapi it's not really like that gitu. Sering banget gue ngadepin orang-orang yang udah ngasih solusi ini, they think that is a great solution, tapi in the end nggak ada yang make gitu. Itu gue sering banget ngalamin pengalaman itu. Jadi sebagai desainer juga menurut gue kita harus lebih punya critical thinking kali ya, yang lebih nge-challenge orang-orang itu untuk are we really solving the right problem gitu. I see. Oke. Nah, kira-kira kalau mau challenge bos kita misalnya di culture Indonesia, itu ada challenge nggak? Karena kan mungkin kayak desainer baru atau desainer posisi orang baru di kantor, tapi dia posisi junior, tapi kita sekritis itu apakah gimana sih tipsnya biar bisa apa ya nge-influence other roles atau bos gitu, terutama untuk diajaknya tadi ya. Tadi kan mikirnya yang desainer kayak tetap sampai sekarang juga kita juga ngerasa bahkan di agency tuh ya klien mikirnya pokoknya kalau pakai lu berarti lu udah ngasih solusi gitu. Tapi at the same time kita harus ngedukasi kan untuk bahwa ini tuh kolaborasi segala macam gitu. Kira-kira mungkin ada tips buat bisa ini ya kayak communicate nih ke yang level di atas gitu. Dari Lucky dulu deh, nanti dari Yoel pasti panjang nih. Oke, silakan. Lucky dulu ada saran? Dari kalau gue lebih ke kayak apa ya, lebih bisa it's as simple as why do you think it's the right solution, itu sih lebih kayak emang kesannya simple gitu, cuman gue selalu itu tapi susah banget loh, itu susah banget dari kayak mulai misalnya orang datang ke lu, mereka ngasih sesuatu, itu pasti lo akan refleksnya tuh langsung pengen being helpful gitu. Tapi being helpful itu nggak berarti lo kalau misalnya kita mikir dari segi ya kita mau solving the right problem, itu nggak berarti itu kita justru malah nolong mereka gitu. Kita mesti kayak berani ke why, nanya why-nya itu aja sih. Dan kalau sekarang sih, kalau dari gue, jadi kalau misalnya ada desain yang masuk, atau gue kan sekarang UX research ya, jadi kita bikin kayak semacam service desk gitu. Jadi saat mereka bikin request, mereka tuh udah jelas gitu. Kita tanya gitu, what is the background, what is the goal, who are the target group of users. Jadi di saat mereka datang ke kita suruh mereka isi service desk, jadi mereka tuh udah kayak mencoba untuk justify their request gitu by giving us more information, karena kita di situ udah nanya why-nya secara nggak langsung. Dan seringkali mereka juga nggak ngerti apa sih yang mereka mau achieve gitu. Kita juga di situ masukin matrix apa aja yang lo butuhkan, what is your KPIs segala macam. Jadi di situ sih lebih mungkin juga selain nanya why, kita memfasilitasi orang-orang untuk mereka sekaligus mengedukasi mereka lewat yang tadi gue bilang service desk itu. Service desk, I see. Oke. Sip, oke, thank you Lucky. Oke, dari Yoel gimana mungkin Yoel? Kalau menurut gua skill pertama yang penting the ability to reading the rooms, right? Kalau lu baru join atau lu anak interns, terus tahu lu ngomong, ini nih harus ada prosesnya kayak gini nih, chef ya lu bakal 3 bulan nggak lulus probation juga gitu. I think so. Yeah, you need to be able to read the rooms, navigate the ambiguities, know the power dynamics, who has the most power in this company, who has the most power in this team, who make the final decision, and then see what are the buttons. And dari sana baru mulai belajar sedikit how to articulate your design decision or your research decision. Ada buku bagus tentang that, about articulating design decision. Kalau mau bisa googling langsung tentang about that. I think those two things, Bayu. I think first you need to be able to read the rooms, and then dua the ability to articulate your decision. Karena menurut gua this topic lumayan seru, karena gue selalu bilang gini, jarang banget misalkan CEO atau siapa
do not have that things gitu. Kayak data science, engineering, QA, nggak ada tuh CEO bilang, ini kenapa sih modeling lu kurang bagus? But they can always comment on design gitu. So that's why it can be very tricky to be straightforward with your design decision gitu. Wah, mantap nih. Ya udah nggak kerasa nih kita udah setengah jam lebih ya diskusi nih. Kayak saya yakin, gue yakin sih ada beberapa orang juga udah mulai pengen nanya nih. Kita mungkin bisa mulai sesi Q&A kali ya. Oke, mungkin ya buat yang pengen nanya nih gitu ya, nih kapan lagi nih ya kita bisa ngumpulin SVP desainnya Tiket dan juga UX designer, senior researcher UX designer dari Jerman di sini gitu ya. Khusus buat alumni ITB utamanya gitu. Silahkan tanya nih di sini. Yuk, silakan naik ke apa namanya, karpet hijau. Bagi yang mau bertanya, ini bisa klik 6 ya. 6 tuh buat raise hand. Panah abu-abu ke kanan, nah di depannya lagi. Itu jadi buat bertanya bisa langsung ke sana. Nah, seperti yang tulisan reporter SAS TV nih, nah dia nunjukin. Tuh. Tapi kayaknya dia bukan mau nanya, jadi cuma buat bantu aja. Ya. Silakan. Nah, Terima kasih. Betul. Oke. Kapan lagi guys? Ayo guys. Kita bisa nanya-nanya nih. Oke, siapa nih? Siapa itu? Langsung aja. Mungkin langsung ke ini depannya lagi, depan ke kanan lagi, kanannya lagi. Kanan nak. Nah, itu ya, betul sekali. Iya. Oke. Bisa langsung aja. Halo, silakan. Kenalan dulu kali ya. Saya Ikhwan. Dulu jurusan farmasi, tapi nggak. Sekarang technical writer, sebelumnya business writer. Jadi dulu di konsultan marketing gitu. Sekarang di IT tapi lebih ke technical meskipun nyerempet-rempet apa ya. Karena kalau di tempat saya sekarang yang ngerjakan UX writing-nya itu juga saya ya, baik riset maupun implementasinya kayak gitu ya. Cuma memang belum semasif kalau startup, belum semasif seperti di startup yang produk. Nah, ada dua pertanyaan kira-kira. Pertama, pertanyaannya adalah, kan di satu sisi kalau kita mendesain itu kan kita mungkin ada apa? Kita secara personal maupun company yang ingin kita tampilkan di dalam desain kita, yang which is itu juga dari sisi kompetisi ya tentu kita ingin tampil beda dong dengan kompetitor kita yang head to head ya. Padahal di sisi lain user-usernya kita itu bisa jadi mereka menggunakan dua produk yang sama. Misalkan bagaimana misalkan kita posisi desainer di Gojek. Kompetitor kita kan Grab. Padahal user kita juga sama-sama menggunakan Grab maupun menggunakan Gojek ya. Di satu sisi kan pertanyaannya adalah di satu sisi kita ingin tampil beda dengan si kompetitor nih, tapi di sisi lain kita juga mencoba menaikkan usage kita dengan melibatkan, artinya ketika desain kita mencoba separtisipatif mungkin. Nah ini dalam hal semacam ini sebenarnya mindset yang benar itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Gitu. Yang pertama, mudah-mudahan tertangkap pertanyaannya. Kemudian yang kedua, misalkan kita mau bangun tim UI UX ya. Pertanyaannya adalah ada rumusnya nggak? Satu orang yang fokus ke researcher itu berbanding berapa orang dengan yang eksekusi desainnya dalam satu tim? Kira-kira pertanyaannya dua itu aja. Thank you untuk dua pembicara kita yang udah hadir. Saya selama ini banyak ngikuti konten dari Mas Yoel ya, dan itu benar-benar membuka mata banget. Mudah-mudahan bisa terus berkarya di bidang ini. Thank you, itu aja pertanyaan dari saya. Oke, thank you Ikhwan, jemaahnya Yoel nih. Oke, ada dua pertanyaan ya. Pertama, mindsetnya gimana supaya ketika mendesain itu satu sisi ada pengen tampil beda ya si experience-nya, tapi gitu ya. Ini saya agak rancu juga sih. Mungkin ya Well atau Lucky mungkin nangkap lebih clear. Silakan. Pertanyaannya bener nggak? Gimana caranya supaya
beda gitu. Lumayan sama kompetitors, ya. Betul kayak gitu. Betul. Di satu sisi beda, Antara tapi juga harus kan, beda, tapi sama juga ini ada tapi kompetitor kita yang juga mengakomodasi bisa kan pakai user yang banyak, sama gitu kan. mungkin aplikasi sejenis gitu, yang sejenis, tapi kayak how to Itu design it. Ikhwan mau ngomong tuh, bener nggak Ikhwan? Lu masuk ke bagian hijau aja buat nanya. Gimana? Nah, Bener nggak pertanyaan lu kayak gimana caranya supaya dari writing lu lu beda gitu sama komunitas lu gitu. Iya, betul. I see. Itu kalau lu googling itu namanya tone of voice, Ikhwan. Ada berbagai macam framework gimana caranya buat bikin tone of voice. Kayak misalkan kayak mau casual, mau nggak casual, mau respective, mau nggak respective. Contoh kayak Gojek gitu. Berarti kan tone of voice-nya yang selengekan, kayak ngomong di hole in the wall restaurants. Nah, tapi macam-macam, bisa kayak kalau lu googling ada tuh banyak yang udah disediain tuh frameworks-nya, lu tinggal pilih lu mau ke arah mana gitu. Tapi bisa juga kalau lu mau, kemarin UX writing lead gua bikin framework sendiri tentang tone of voice itu. Dia bikin 2 axis, yang satu tentang urgent, not urgent, terus high impact, low impact gitu. And then somehow for different quadrant, dia akan deciding cara kita ngomongnya bakal kayak gimana gitu. Itu bisa dipakai juga gitu. Cuman kalau lu awal-awal buat kira-kira mau menjadi pembedanya, bisa cari sebuah framework of tone of voice, terus lu petain tuh kompetitor lu kira-kira kayak gimana, and then ya lu decide sendiri juga kalau gua pengen agak berbeda, kira-kira kombinasi tone of voice-nya mau kayak gimana, gitu Ikhwan. Menjawab nggak? Oke. Ya. Tapi ini kemudian bisa kita validasi lagi ke user kan ya? Mau divalidasi apanya? Kan lu tone of voice is about identity kan. Lu mau bikin identity lu kayak gimana gitu. The only validasi yang lu bisa adalah, let's say lu decide, tone of voice gua pengen kayak orang ngomong di warkop, and then lu bisa validasi tuh, ini bener nggak sih orang dari tone of voice gua nangkepnya kayak ngomong di warkop gitu. Oke. Nah, itu nama studinya desirability study, if you want to check. Jadi kayak use a lot of adjective, and then buat kira-kira orang bisa tahu kayak gimana gitu, bener nggak tone of voice-nya lu gitu. Gitu ya, Bang. Oke, siap. Thank you. Oke, thank you juga Yoel buat jawabannya detail sekali. Mungkin dari Lucky mau menambahkan? Ini fokusnya ke UX writing atau in general UX design juga? Sebenarnya saya tadi nanyakan lebih ke general ya, nggak hanya writingnya ya. Oke. Untuk belajar, untuk expand aja sih Pak, expand knowledge aja ke desain secara general. Jadi supaya gimana desainnya itu tetap ada karakternya, jadi nggak niru-niru kompetitor yang lain gitu misalnya. Iya betul. Oke. Ya sebenarnya sih kayak kalau misalnya Flixbus itu sendiri, kalau gue ngambil contoh dari experience gue di Flixbus itu, kita kompetitornya dulu kan sempat banyak banget nih bis-bis di Jerman. Nah sebenarnya sekarang kita kompetitornya udah berubah nih, kompetitornya itu udah lebih ke kereta. Nah jadi yang kereta sama, kalau pernah dengar mungkin BlaBlaCar, pernah dengar nggak BlaBlaCar? Itu kayak car sharing gitu. Dan kalau ngeliat dari landscape-nya itu sendiri, sebenarnya Flixbus itu memang belum bisa jadi contoh yang baik, karena mereka lebih ke reaktif gitu. Mereka reaktif, company ini ngelakuin ini, kita juga harus kayak gini gitu. Mereka bikin search page-nya kayak gini. Mereka ada map view-nya di sini. Kita juga harus kayak gini gitu. Tapi balik lagi sebenarnya itu gimana kita memahami user kita sih. Jadi gimana, kalau dari gue sering banget bikin discovery research yang kita tuh lebih ke arahnya tuh inovasi gitu. Jadi karena Flixbus itu masih mungkin inovasinya masih belum, makanya tadi gue bilang kan, gue di sini kan juga sebagai
kayak agent of change yang harus memperkenalkan hal-hal ini gitu ke Flixbus di sini. Jadi kalau misalnya mungkin saran gue, kalau misalnya lo mau nyobain untuk develop produk yang benar-benar bisa berbeda dari kompetitor, nggak cuma ikut-ikut doang, lo bisa bikin discovery research. Misalnya kayak, maksudnya discovery research itu lebih ke kayak lo discover what is your users pain points, your users motivation, your users needs, yang kita jadi di situ paham gitu. Oh, ini kita bisa dari kebutuhan user ini kita bisa inovasi di sini, bisa inovasi di situ, gitu sih. Jadi salah satu yang gue lakuin juga design sprint, dan design sprint ini lebih ke mendukung si product discovery. Jadi dari situ lo bisa nggak perlu mikirin ini desainnya kayak gini, harus ada input field di sini atau harus ada fitur ini fitur itu karena yang lain melakukannya, tapi lo jadi punya kayak dari sini kita bisa inovasi lo bikin fitur ini gitu yang company lain nggak punya, gitu sih. Kalau dari gue lebih ke karena gue juga researcher juga sih kali ya, jadi gue lebih fokus ke area inovasi di discovery lewat discovery research gitu. Oke, thank you banget. Oke, thank you Lucky. Thank you juga Ikhwan sudah ngasih pertanyaan. Oke, kita kasih kesempatan buat penanya yang lain lagi kali ya. Silakan buat yang mau bertanya lagi. Ada yang angkat tangan. Siapa tuh? Sofia ya? Oke, silakan. Ya. ngikutin beberapa gitu, dan itu keren banget gitu, terutama di dunia UI UX. Nah terus aku pengen minta tanggapan kali ya, karena aku bingung sebenarnya poin dari pertanyaan aku ini apa gitu. Jadi yang selalu berputar di kepala aku, mungkin aku cerita dulu, aku desain produk angkatan 2015, ITB jelas, dan selama kuliah itu aku banyak ngerjain produk-produk yang tangible gitu. Jadi ya tiap mata kuliah studio kita nggak pernah gitu ngerjain interface aplikasi, UX untuk bikin web dan seterusnya. Kita ya bikinnya produk yang kelihatan gitu kan, kayak kursi atau ya ngerti lah gitu kan, kayak dari Elektro ya kalau nggak salah, terus kalau kayak dari DKV pasti mungkin ngerti gitu kerjaan anak-anak DP kayak gimana. Tapi itu jadi sebuah kekagetan sendiri gitu ketika menjelang lulus atau ketika udah lulus sekarang, semuanya itu kayak serba digital gitu kan. Wah, UI UX is rising gitu. Dulu mungkin waktu kuliah nggak begitu paham gitu kan, UI UX apa sih? Oh, kayak gini gitu. Tapi setelah lulus itu it's getting real gitu, kayak di mana-mana UI UX dan itu dibutuhkan gitu kan. Meanwhile, porto yang kita punya itu untuk produk-produk yang tangible aja gitu. Ya mungkin kita bisa ngakalin dengan nampilin framework berpikirnya, proses desain thinkingnya kayak gimana dan seterusnya. Nah cuman ini jadi issues lagi gitu menurut aku ketika semuanya jadi serba digital gitu. Ketika desain itu aku lihatnya selalu diasosiasikan dengan produk-produk digital gitu, sesuatu yang virtual yang ada di layar HP kita atau layar laptop kita. Akhirnya kemana sih perannya si produk tangible itu, atau apa sih yang kira-kira Kak Yol atau kalau dirasakan ketika selama ini itu selalu bersentuhan dengan produk-produk yang digital gitu, apa sih yang miss gitu, atau experience seperti apa sih yang nggak bisa digantikan gitu ketika kita nyentuh langsung pakai tangan atau beneran pakai indera peraba kita, apa sih yang hilang kira-kira. Ya itu sih sebenarnya, dan aku lumayan kesal juga karena aku belum nemu jawabannya gitu, kenapa sih sekarang desain selalu diasosiasiin sama something digital gitu, kayak produk desain di sebuah startup atau di sebuah perusahaan pasti dia produknya adalah produk yang sistem atau produk yang mungkin sifatnya lebih ya lagi-lagi
virtual atau digital gitu kan, bukan produk yang aku kerjakan gitu selama kuliah atau produk yang emang tangible gitu. Jadi itu sih mungkin yang minta tanggapannya aja sih. Makasih ya Kak Yoel, Kak Luki, dan Kak Bayu. Oke, siap. Thank you, Sophia. Ya, langsung aja mungkin direspon. Siapa dulu nih? Dari Luki dulu deh. Luki. Oke, kalau dari gue, kalau dari Flixbus itu sendiri, kita itu kan customer journey-nya itu kan kalau touch point digital itu kan hanya salah satu touch point-nya gitu. Dan gue juga terus terang gue merasakan apa yang tadi Sophia rasakan, karena seringkali solusi yang kita kasih itu tidak memikirkan user experiences secara keseluruhan. Jadi most of the times kan kita ngomongin digital products, kita selalu mikirin itu lebih ke satu touch point aja. Padahal kan customer journey itu kan ada macam-macam, travel experience, ada dari apanya ya, kayak gimana kita juga bikin tiket yang mungkin tiket yang physical gitu, yang bisa jelas gitu, yang bisa clear how our customers can use that ticket gitu misalnya, atau ya, jadi ada banyak hal-hal di sekitar itu yang terutama juga misalnya kayak lost and found, gimana kayak kita how to improve our lost and found process gitu di BIS gitu, atau break communication, gimana cara kita bisa inform our customers kalau ada breaks, and kayak seringkali misalnya customers kita tuh ketinggalan bis gara-gara si supirnya tuh nggak ngasih tahu gitu kalau misalnya kita tuh udah mau berangkat. Nah, yang kayak gitu kan, itu is not just only about digital, tapi that experience yang gimana kita train the bus drivers, gimana cara kita bikin bis yang travel experience-nya, kita ada infotainment-nya di dalam bis dan segala macam. Itu seringkali dilupakan, dan gue terus terang makanya sebagai researcher di sini gue juga touch that area juga lewat discovery research itu, gimana supaya hal-hal yang berhubungan ini sebenarnya dengan digital touch points itu bisa berhubungan gitu. Kayak sekarang itu customers masih susah banget nyari platform di BIS. Kenapa gitu? Dari situ, dari discovery research, gue bawa hasil research itu ke tim tech. Oke, gimana cara kita bisa inform the bus drivers untuk ngasih tahu platformnya di mana nih sekarang, karena sering banget orang ketinggalan bis gara-gara platformnya tuh nggak jelas. Nah, itu tuh masih hal-hal yang masih dilupakan. Nah, itu fungsinya kita sebagai researcher di sini adalah untuk drive that initiative, untuk bisa inform the tech people kalau misalnya our customers, they're suffering, they're struggling to find this kind of things gitu. Gitu sih, itu yang gue rasain. Jadi gue bisa ngerasain apa yang Sophia tadi bilang, dan kita juga memang we take that seriously, dan we are actually working on it gitu. Oke, thank you. Dari Yoel, silakan mau nambahin. Diri sendiri. Kenapa sih sekarang begitu keluar kampus, masuk dunia kerja, orang kalau ngomongin desain tuh UI UX, service design, dan seterusnya gitu. I think dua hal, Sophia. Kedua, supply and demand itu emang sekarang demand-nya ke arah situ. Makanya beberapa manajer utama gue tuh anak gitu juga tuh. Dulunya sekarang gitu. Juga. Jadi kalau itu supply and demand. Yang kedua mungkin juga availability atau research bias yang lu punya. Bisnis mungkin di lingkungan lu yang startup gitu, everyone talking about digital design, lu rasanya ini kenapa desain, bahkan mungkin ada another communities or another environments where they may not talk all about design. Itu lagi sambil di sama anak-anak kita juga, kita lagi ngomongin tentang itu. Ada satu kota yang very design centric, pernah dengar nggak, Ibaba? Well,
yang Anda Martin kerja bareng, I'm pretty sure itu timnya or the people who are working there, they all talk about digital design. So you can do those two things, Sophia, at the supply and demand. Dan kedua ya mungkin bias karena lu di lingkungan yang kayak gitu. Dan kalau lu sebel pengennya yang physical, yes pasti lebih susah buat nyari ke yang purely physical design gitu. I think demand-nya nggak akan sebanyak yang sekarang lagi ya UI, UX, design kayak gini. But I'm pretty sure pasti ada. Gitu. Kayak dulu gue kerja di Adidas, ya desainer yang gajinya paling gede ya bukan gue lah ya, desainer sepatu gitu. We everyday talk about physical things gitu. Gitu, Sophia. Gimana Sophia? Cukup clear? Oke, thank you. Jawab nggak, Sophia? Iya, kalau dari Kaluki tadi aku nangkepnya emang emang ada hal yang miss gitu ketika kita terlalu fokus gitu ya untuk ngembangin platformnya aja, meanwhile sistemnya secara keseluruhan nggak kita perhatiin gitu kan. Kalau dari KYL tadi soal supply and demand gitu, dan emang masih ada sebenarnya di luar sana yang concern kok sama physical design gitu. Ya kalau terkait supply and demand, boleh nggak kalau nanyain satu hal lagi? Simpel sih sebenarnya. Go ahead. Ya. Mungkin Kak. Kemarin ada diskusi ini sama anak-anak manajer gua tentang kayak gitu, the future of design. Kalau menurut gua ini pendapat pribadi kan, gua ngomongnya gini bahwa mengikuti rule bahwa sesuatu tren itu selalu berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, so it will always move from one extreme to the other extreme. Kalau menurut gua di Indonesia sekarang masih berada di ekstrim bahwa everyone can be a designer, everyone can comment on the designs. Jadi dia most likely akan berpindah ke satu ekstrim satunya bahwa you need to be expert to talk about design. While in the US or in Nordic countries or in Western Europe, I believe that is already on the other extreme where there are some expert, then they will move more toward to the other side. Dimana everyone can be a designers, co-creations, co-design, participatory action research, where they will involve more people to design or to research than relying on expert. Gitu Sophia. Itu Anabel gua. Oke. Thank you. Indonesia. Tapi apakah di Indonesia, ini gue mau nyambung pertanyaannya, jawabannya Yoel, gue pengen nanya juga, apakah di Indonesia itu kan kiblatnya keluar ya? Nah itu apakah akan ada tren itu juga bakal ikutan juga, menurut lo gimana? Exactly, tadi kan gue bilang bolak-balik kan, when nantinya di US sekarang udah mulai nyobain those lebih using Nordic kind of design, co-creations, nantinya ketika after we have all those more expert design, dan ya pasti ke arah another extreme juga gitu. Dan itu mungkin ya, menurut lo itu akan progresif nggak, secepat itu nggak kalau di Indonesia? I always seems very utopian, tapi gue selalu kasih contoh ke tim gue, contoh paling menenangkan hati adalah toilet buat disable gitu. Secara bisnis itu jelek fungsinya, secara landscape juga jelek, but somehow they are winning, where now even in Indonesia in most public space pasti ada toilet disable gitu. So menurut gue masih ada harapan sih, if toilet disabled can exist, then for sure one day desain akan lebih
non elitis dibandingkan kayak di US atau di in general sekarang gitu. Oke. Gue juga sebenarnya gue ngelihat kayak di Jerman itu juga kita lumayan ketinggalan ya di digital transformation dibandingin kayak Nordic countries atau di US gitu. Makanya gue juga ngeliat kayak mungkin Jerman itu dibanding Indonesia sebenarnya juga nggak beda jauh ya, karena di Indonesia justru malah mungkin lebih maju gitu dari digital transformation sendiri. Jadi menurut gue itu perspektifnya mungkin bisa di-apply ke Jerman juga karena gue kan nggak punya perspektif dari Indonesia. Ya, interesting perspective. Oke, ya cukup jelas ya berarti ya Sofia ya. Iya, menarik juga Oke. itu tadi diskusinya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin nambahin sedikit juga ya, ini kayaknya beberapa kali juga sering denger nih kayak dari mahasiswa atau event-event yang dibikin dosen buat mahasiswa baru itu, pertanyaan ini sering muncul kayak what's next katanya, 5 years from now gimana tuh desain kayak. Ya mungkin kalau saya mikirnya ini karena mereka setelah lulus itu nanti harus kayak menyiapkan diri kan setelah terjun ke industri itu, apakah ilmu skill yang mereka punya itu cukup untuk bersaing dengan ya di dunia kerja atau enggak gitu kan. Kayak untuk menangkap peluang gitu ya. Kayak mungkin kalau misalnya boleh nambahin kan sekarang kita di era yang buka ya istilahnya itu. Kalau ada yang nyebut istilahnya itu volatile, uncertainty, complexity. Jadi kayak juga nanti udah lulus kuliah pun tetap aja belajar gitu ya. Kayak lihat peluang apa yang muncul. Kalau misalnya ternyata lagi supply demand yang lagi tinggi yang digital, ya mungkin daripada kita kayak kenapa sih kok itu gitu ya, ya mungkin ya let's embrace it, coba adapt to the situation ya, supaya apa ya Indian kan kayak lulus kuliah tuh harus ya mindsetnya kayak kita bisa menafkahi diri gitu ya, ini include ke sana kalau emang target ke sana, atau misalnya nanti kuliah lagi gitu. Jadi menurut saya ya kalau buat nambahin ya mungkin tadi ya adaptif aja gitu, udah lulus mungkin ternyata supaya demand-nya apa ya bisa ke arah sana juga gitu. Karena sebetulnya kan desain produk yang tangible dengan yang interface kadang-kadang ada somehow ya masih kayak ada kedekatannya gitu. Tapi ya silahkan dikembangkan sendiri. Oke. Oke, baik, ini sekarang udah jam 9 nih. Mungkin saya mau tanya dulu ke Steven. Kita masih lanjut ya? Atau dari Lucky mungkin apakah waktunya masih ada? Karena kan mungkin sekarang lagi jam kerja ya. Masih. Jam 2 siang ya, oke. Kalau gitu kita buka lagi deh kali ya. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan nih. Apakah masih mau bertanya? Tadi ada yang mau nanya, silahkan ya langsung ke depan ya. Oh ya, Uwi Elektro 13 ya, silahkan ke depan. Oke. Monggo. Maju dikit lagi. Suaranya apakah? Halo? Ya, kedengeran. Oke. Ya, ada ya suaranya. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman panitia sama Kak Saska sama para pemateri, keren-keren banget ya, insightful banget, jadi banyak dapat istilah baru juga. Nah, jadi perkenalkan aku Uwi, background aku dari elektro, kebetulan sekarang lagi lanjut studi juga di Berlin sambil nge-freelance UI UX design. Nah, mau nanya, nih kan kalau sama kayak udah pada pernah ngerasain kerja di luar negeri, baik di Indonesia juga udah pernah gitu. Nah, dengan aja sih apa yang paling dirasain perbedaan dari behavior usernya sama perbedaan kultur dan mindset dari sesama coworker UI UX sama rekruternya gitu. Udah itu aja. Kasih. Oke, silakan. Langsung ditanggapi dari Yoel. Ini dibandinginnya mana sama mana nih? Antara Indo sama masing-masing, Kak. Indo sama apa? Sama waktu itu kan pernah di Singapura. Di Singapura apa di US tadi ya, Kak? Sama di tempat kerja Kakak. I think mungkin gua jawab yang Jerman aja kali ya, karena lu lagi di Berlin kan. Karena I think Singapore, Jerman, and the US mungkin ya bakal beda-beda juga gitu. Oke, kalau ngomongin perbedaan culture, I think Indonesia itu lebih kolektivisme gitu dibandingkan
at least my experience when I work in Germany. Jadi it's very clear perbedaan antara colleague dan friends. While in Indo sometimes colleague and friends lumayan blur gitu. You are expected to be friends with your colleague, well, so you don't have that kind of pembatas gitu. Dari cara kerja yang beda menurut gua di Jerman, at least again my experience lebih direct cara ngomongnya. Gua nggak perlu terlalu mikirin other people perasaan, dan ketika jam kerja ya biasanya purely working, jarang kayak ada chit chat atau ngapain gitu. And then after office biasanya ya then it's done. We never talk about works. Somehow di Indonesia it can spill over working times. Itu satu mungkin pengalaman gua yang kelihatan beda gitu. In terms of creativity, my experience, Germans, I don't think they are better than us. They are very rigid. That's why they invite more international, sometimes thinker or designers yang grew up with more kind of culture of creativity compared to yang a very scientific way of thinking or makers way gitu. Kalau dari sisi recruiters, I think yang mungkin one thing yang perlu dibedain ya paling kalau lu kayak dulu lebih ke birokrasi aja nggak sih, kayak biasanya kalau dia hire lu dari luar, dia harus company-nya harus buktiin ke work council-nya sama ke government-nya bahwa mereka udah buka di lowongan ke the whole German population and then the European Union populations before they can hire you. And then if kalau lu nggak dapet, kadang lu bisa banding. While in Indonesia you may not have the problems, langsung dapat aja gitu. Mungkin itu kali yang gua kepikiran yang beda banget antara my experience working in Germany and then in Indo. Other than that super high tax that you will need to pay when you work in Germany. I see. Oke, thank you dari Yoel. Oke, silakan Lucky untuk menambahkan. Iya, echoing juga soal tax-nya, itu lumayan bikin ya lumayan banyak banget yang harus kita bayar tax-nya, tapi in return kita dapat banyak social benefits. Kayak misalnya sekarang kan lagi corona, kita ada short time work, itu gara-gara misalnya salah satu industri yang gara-gara corona dampak banget, itu ada potongan jam kerja. Dan potongan jam kerja itu berarti potongan gaji juga gitu. Dan ada beberapa kolega yang sampai dipotong sampai 0%, tapi mereka tetap bisa dapat santunan dari pemerintah karena Jerman itu benar-benar sosialis lah mereka. Jadi kita dapat banyak benefits, social benefits dari mereka, itu yang bagusnya. Terus juga yang gue rasain, kalau misalnya jam kerja itu 9 to 5, benar-benar jam 9 to 5, orang nggak akan terima, mereka nggak akan balas chat kalau setelah jam itu, karena mereka benar-benar menghargai work and life balance. Terus nggak ada tuh yang misalnya kita pakai WhatsApp gitu, kayak kalau di Indonesia sangat common ya, kalau misalnya kita bisnis itu lewat WhatsApp, kalau di Jerman itu mereka benar-benar misahin kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Terus kayak hal-hal yang gue pelajarin juga di Jerman itu, mungkin gue agak berbeda sama Yoel pengalamannya, karena kalau gue itu kolega gue lebih pasif agresif kali ya kalau orang Jermannya. Jadi ada beberapa juga yang lebih brutally honest, yang kadang ngomong nggak disaring, nggak difilter, nggak peduli perasaan. Tapi ada juga yang mereka yang lebih kayak pasif agresif. Tapi nggak ada yang kayak ngomong di belakang gitu sih, kayaknya gue belum pernah ngerasain. Cuman mostly ya kayak gitu. Kalau misalnya kalau kerjaan nih yang gue rasain banget, kalau di Jerman itu susah banget
kita research sejujurnya karena mereka banyak banget disclaimer-nya gitu. Jadi kita tuh pokoknya harus selalu minta izin. Kalau misalnya kita mau ngelakuin research, kita harus misalnya usability testing, kita mau record, kita harus izin dulu. Terus kita harus mereka harus tanda tangan, mereka harus jelas gitu. Mana nih, ini videonya berapa lama dipakai? Kalau misalnya di record itu setelah 2 minggu apakah bakalan lo simpen atau lo bakalan lo apain, itu mesti jelas gitu untuk beberapa orang yang kita interview. Jadi itu agak lebih challenging di situ karena orang-orang Jerman sangat sangat concern buat data security, dan itu juga ya menurut gue itu juga yang bikin sebenarnya Jerman itu lebih lambat ya untuk digital transformation karena mereka ada masa lalu yang berhubungan dengan pasca Perang Dunia Kedua yang mereka ada surveillance system, ada spy, jadi mereka tuh kadang lebih skeptis dan lebih curigaan gitu kalau misalnya ditanya-tanya atau kita mau research gitu. Gitu sih kalau misalnya dari recruiter, gue nggak tahu, gue belum pernah ngalamin banyak ya di Indonesia, tapi yang gue rasa di sini orang itu sangat-sangat critical, lebih critical kalau misalnya soal ethical, kayak misalnya soal desain, kita bisa dimintain design task, orang tuh akan mereka lebih berani gitu untuk ngasih tahu ke recruiternya kalau this is not what I want to do, it's not ethical. Mereka lebih hal-hal kayak gini, yang itu yang gue rasain, dan ini culture-nya juga mendukung orang untuk lebih challenging, lebih critical to others, gitu sih. Wow, keren nih jawabannya. Kalau jawabannya. Oke, makasih Kak Bayu juga. Oke, Sama-sama. Oke, keren nih. Jadi menambah wawasan banget nih. Thank you Ki sama Yoel. Oke, ini kayaknya ada yang angkat tangan lagi. Silakan, ini kayak ada deket. Nah ini Ina Elektron 3, silakan. Ini mah ketua ini. Silakan, Kak Ina. Belum ada suaranya ya? Voice-nya nggak ada. Coba unmute lagi. Atau itu ada icon apa sih? Bawah ya? Tadi kayaknya nggak ada ya? Oh, oh. Iya. Nanti belajar aja. Ya tapi tadi perasaan awal-awal nggak lihat. Oke, ya silakan. Ada suara nggak? Oke. Sorry. Iya, halo, nama saya Ina, Elektro 2003. Aduh, jadi persatuan di sini banyak yang angkatan belasan. Sekarang saya kerja di Stockholm. Posisi sih jadi product manager, cuman ya karena kolonialisme ya, disuruh ngerjain apa ya hayu gitu, dan ada interest juga ke UX design. Di company yang sekarang ini produknya itu software untuk financial service, cuman back office-nya gitu. Jadi apa-apa itu berkembangnya cenderung lambat gitu. Terus juga product owner-nya kebanyakan udah umurnya 50-an ke atas, ada yang 60 gitu. Dan kadang ini agak susah buat meyakinkan orang-orang yang gini, yang mindset-nya tuh better interface itu cuman something yang nice to have gitu loh. Toh customer happy aja pakai aplikasi kita, yang penting responsif, nggak ada problem dari mereka, ngapain spend hours hanya buat something yang nice to have. Jadi pengen tahu nih ada saran nggak gimana caranya untuk
geser dikit lah mindset yang kayak gini, biar mereka juga yakin oh kita tuh perlu improve user experience-nya nih. Satu itu, terus pertanyaan kedua itu perlu nggak sih kalau kita nggak punya background di bidang ini untuk ambil course atau mungkin master degree biar lebih dipercaya gitu ketika kita mengerjakan sesuatu yang relate dengan UI atau UX design ini. Terus kalau misalnya nggak perlu ke situ harus gimana gitu selain self study ya tentunya. Udah sih itu aja pertanyaannya. Itu tadi gue mau clarify maksudnya nice to have tadi apa ya? Jadi kebanyakan produk owner-nya itu menganggap UI itu kalau UI kalau di improve itu nggak ngaruh banyak lah ke customer, itu nice to have aja, ngapain spend hours di situ gitu. UI itu yang lo maksud apa nih, lebih ke apanya? Ya maksud ke the whole interface dari si software yang dibikin. Jadi ya user interface-nya dan user experience-nya juga ya tampilannya. Kalau gue jawab duluan dari pengalaman gue itu, kalau di Flixbus itu kita kan ada warnanya hijau nih, kalau misalnya lo lihat di website kan warna hijau yang benar-benar terang banget kan. Nah kita tuh dulu pernah fight banget untuk warna hijaunya karena ada masalah accessibility dari warna hijau itu, karena dari warna hijau yang terang itu saat lo taruh tulisan di atasnya warna putih itu problematik banget kan buat orang baca, mereka nggak bisa baca itu dengan jelas. Nah itu kita fight lama banget untuk bisa ganti warna hijau itu jadi warna hijau yang lebih tua, dan itu harus kita karena CEO-nya tuh suka banget sama warna hijau ini, kita harus put a lot of effort in research in order to show to him that actually this itu tuh matters a lot with accessibility gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya ngomongin masalah UI atau masalah nice to have, makanya gue nanya maksudnya apa gitu, karena itu bisa jadi subjektif banget kan, dan itu bahaya kalau kita bikin sesuatu yang subjektif, yang itu jadi how we justify our design gitu. Jadi kalau kita come up with a design decision, of course we have to justify and we have to articulate it sampai orang tuh oke, ini kenapa gue harus ganti ini karena ada masalah accessibility gitu. Jadi kalau menurut gue kalau misalnya ngomongin soal nice to have untuk mengganti sesuatu desain yang visually more appealing, itu juga gue bakal nanya juga sih gitu, apa yang bikin it bisa improve desain dari sini, dan gue akan nge-challenge desainernya untuk bisa buktiin kalau ini harus diganti gitu sih. Dan semoga ngejawab Ina pertanyaan pertama, atau ada tambahan mungkin dari situ? Udah dulu kali ya, Yoel. Oke. I think mirip lah. Kalau emang nggak ada problems, ya kenapa harus dibikin lebih cantik gitu? I think that's actually one of the main principle of design, that we always need to know what are the existing solution, dan nggak cuman orang bilang ini apa solutionist gitu. Intinya always trying to solve it, padahal sebenarnya udah ada existing solution, walaupun mungkin nggak seseksi yang kita pikirkan gitu. Contoh paling lucunya itu loh, yang ada award dari atau challenge dari Bill Gates yang tentang toilet challenge itu, yang gimana caranya bikin toilet di negara-negara berkembang yang harganya bisa sekali buang air kecil gitu bisa less than 2 cents, and then all of those University Oxford or whatever try to create like a very fancy toilet while they ignore purely the existing design that is less sexy using like pasir, compost dan lain-lainnya. That is example of where we just focus too much on solution or solutionist orang bilang. Jadi satu, kalau emang nggak ada problemsnya with desain yang nggak seksi yang lu pikir, ya menurut gua is fine, is okay gitu. Tapi kalau emang intensi lu pengen bikin desain yang seksi, yang bagus, ya udah, then move to other company yang emang
in that company emang they may not respect or they may not like that kind of play around, maybe it will be an uphill battle for you kalau emang pengen bikin yang consumer face yang seksi with out of full interaction gitu. Itu. And then ketiga, kalau emang bener-bener lu pengen banget, ya udah do it aja, and then ask permission later or say sorry later, slipin aja, kecil-kecil. Gitu. Selipin ya, atau pindah tadi ya. Lebih ke ini sih kayak kalau dilihat mungkin bagi orang awam, oke, udah kelihatan bagus kok, udah kelihatan modern gitu. Cuman pas kita pakai itu baru pakai ini tuh dead end. Masa untuk kembali ke menu itu harus ketik alamatnya lagi atau yang kayak gitulah. Jadi dari sisi orang awam mungkin katanya ya fine aja. It's not a bug, it's a feature gitu. Jadi tapi ya usability berarti ya. Iya, lebih cara menggunakan si aplikasinya gitu ya, sebetulnya itu hanya ribet gitu ya. Iya, lebih ke situ karena memang tipikal software yang dipakai di financial service kayak misalnya di back office itu kan ada loan sistemnya dan lain-lain, itu memang kompleks gitu, bukan yang kayak aplikasi yang mobile app atau Spotify gitu. Jadi lebih banyak menu perintilan. Finance dan back office ya sistemnya. Jadi menggunakan itu umum atau kayak operator gitu sih? B2B sih memang bisnisnya. Jadi yang pakai bank atau leasing company kayak gitu. Oke, ini berarti udah konteksnya udah lebih tajam nih gitu. Berarti sebenarnya usability-nya gitu kan ya. Dan untuk kayak back office finance app kayak gitu. Mungkin silakan bisa ditanggapin lagi. Barangkali ada tambahan dari siapa nih? Yoel dulu deh. Gimana Yoel? Ya kalau emang there's a usability problem, then is a different tactics. Then how you can show that usability problems very concrete, very vivid to your main stakeholders, and figuring out who can somehow bantu lu gitu Ina. Gitu. Oke. Ya, dari Lucky? Sama sih, gue juga ya kalau usability makanya tadi gue nanya nice to have tuh apa. Tapi ya kayak gue juga bisa ngasih contoh, di Flixbus kita juga ada beberapa internal tools ya, jadi nggak cuman B2C aja, tapi juga ada yang dipakai sama drivers, dipakai sama traffic control managers, network planning. Itu juga kita of course we pay attention to the usability, tapi kita juga punya design system. Nah, design system ini yang nanti kayak misalnya kita ada orang yang khusus bikin design system untuk make sure that all of the design elements itu seragam gitu. Jadi itu juga udah ada, they put a lot of effort in the design system in order to create elements yang benar-benar emang useful dan emang intuitif gitu. Jadi mungkin solusinya juga bisa bikin design system. Jadi UI-nya bisa dibikin yang modern dan itu bisa tinggal di-apply ke produk-produk yang lain. Jadi kalau dari pengalaman gue sih gitu, kita pakai design system itu nggak cuma untuk B2C juga, tapi untuk overall products gitu. Oke, sip ya. Mungkin seperti itu kali ya Mbak Ina ya. Mungkin kayaknya emang untuk yang B2B produk ini kayak suka greget gitu ya, karena yang menggunakannya misalnya operator yang sebetulnya dalam waktu sekian bulan tuh kalau dilatih dia udah jago kan, kayak dia udah bisa memorize kemana-kemana aja. Jadi kayak kalau kita raise problem ini ke bos, kayak nggak ada tuh bisa tuh gitu ya. Kayak akhirnya solusinya adalah ada nurunin tim trainer ya. Biasanya kayak gitu kan ya kalau buat B2B kan ya gitu. Nah, berarti kalau misalnya nanti ini masukin tadi masukan dari Lucky dan Yoel tuh berarti emang somehow Mbak Ina sebaiknya bisa buat ngelakuin semacam testing usability, kemudian bisa mempresentasikan ya, menyampaikan si critical point ini ke stakeholders-nya, kayak apa nih yang bisa dilakukan, kenapa harus berubah desainnya, karena kalau misalnya let's say ini perbaikin makan bla bla bla, mungkin itu juga yang bisa dilakukan gitu ya.
Lo tadi ya, mungkin ekstrimnya dari Yoel ganti company, gitu. Udah aman. Masukan yang bagus. Oke, ini sebetulnya juga ini ada pertanyaan kedua ya, dan mungkin sebetulnya ini bukan mungkin sih, ini sebetulnya adalah bagian dari hal yang kita gali juga nih dari narasumber kita. Pertanyaan dari Mbak Ina adalah apakah perlu nih buat master degree gitu ya, atau mungkin dalam hal ini belajar untuk bisa switch karir ke UX tuh mungkin buat teman-teman ini yang mungkin baru lulus kuliah atau mungkin sudah bekerja gitu ya. Nah, mungkin kayak tips-tipsnya untuk switch karir itu gimana ya ke UX itu. Nah, mungkin bisa di-share juga nih dari siapa nih? Mungkin Lucky dulu. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya master ya, perlu nggak sih master? Kalau misalnya gue perspektif dari yang tinggal di Jerman, kebetulan orang-orang Jerman itu mereka nggak melihat education lo, sebenarnya mereka lebih ngelihat kayak dari pengalaman lo, pengalaman kerja. Makanya sekarang di sini kan banyak apa ya istilahnya SMK kali ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi orang-orang yang spesialis langsung mereka SMK di bidang itu gitu. Dan orang yang mau master itu nggak ya berapa lo menghasilkan gaji, tapi nggak dilihat dari oh ini berarti orang ini kompeten. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nah kalau dari perspektif gue nggak perlu sejujurnya, karena kenapa? Karena sekarang kan juga udah banyak edukasi yang ada banyak bootcamp, workshop, conferences dan training yang bisa kita invest di situ instead of taking master degree. Jadi kalau misalnya baru masuk, menurut gue itu adalah a good investment. Dan gue kesalnya sebenarnya banyak yang kayak zaman sekarang orang pengen masuk ke UI UX tapi mereka nggak mau invest di situ. Mereka carinya apa yang gratis aja deh, apa yang gratis gitu. Tapi pada akhirnya investment in education tuh menurut gue penting banget dan bootcamp itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin lo mesti jadi orang yang seneng belajar karena gue sebagai orang yang praktisi di sini gue nggak pernah berhenti belajar, and I think like you have to enjoy the learning process karena untuk belajar hal yang baru lo akan ngerasa stuck, lo akan ngerasa oh ini susah banget, ini kok bingung gitu. Itu you just have to enjoy it. Ya pasti banyak salah-salahnya gitu, dan karena banyak salah-salah ini, nah yang ketiga lo tuh butuh mentor, lo tuh butuh feedback kan. Nah cari orang yang menurut lo itu insightful, thought leaders in the field yang bisa lo ikutin, terus atau lo misalnya punya ya misalnya Kak Bayu atau Kak Yoel di sini yang bisa lo jadi mentor lo gitu, tanya-tanya mereka dan follow mereka gitu, cari tahu what they're up to, mereka nulis apa, mereka ada podcast apa, itu coba untuk diikutin. Terus mungkin juga apa ya, kayak networking juga ya, networking itu penting banget karena di situ lo bisa find the like-minded people. Karena di sini kayak di Berlin, gue sering banget ikut-ikut meet up. Saat gue masuk ke dunia UI UX, gue penasaran banget, gue curious banget tentang topik-topik yang lagi gue hadapin di kantor. Dan dengan join community dan meet up ini, gue bisa ketemu orang-orang yang bisa support gue di situ, dan gue bisa dapat jawabannya di situ juga dari orang-orang yang kerja di company-company lain yang bisa juga networking. Gue bisa ke sana gitu, bisa ke company ini, gue bisa dapat akses ke gimana mereka ngelakuin apa aja sih di company itu yang bisa gue pelajarin, yang bisa gue apply di company gue. Terus apalagi ya mungkin lebih open minded aja sih, lebih ke kayak kita tuh sebagai desainer we're not only not executing, tapi juga kita jadi kan sering kali gue ngeliat desainer itu sangat ego gitu di saat mereka merasa okay, this is the best practice of design. Sebenarnya itu menurut gue itu adalah mindset yang salah, karena di saat lo terjun ke dunia kerja lo akan ketemu orang-orang yang dari background yang beda-beda, dari bisnis, dari marketing, dari developers, product analyst. Itu di situ lo belajar banyak banget untuk bisa lebih open minded, yang kayak tadi gue bilang juga T-shape, itu lo spesialis di satu bidang tapi lo juga at least lo tau lah yang lain tuh ngapain aja peran-perannya, lo bisa dapet insight dari mereka dan lo bisa work collaboratively dengan mereka gitu sih. Oke, ya thank you Uki dari Yoel. Kalau dari gua tergantung tujuannya apa. Misalkan tujuannya untuk
switch career, atau tujuannya mau pindah ke US, atau tujuannya mau pindah ke UK, then yeah, a master can be useful, karena they will never know ITB itu apa gitu. Lu mau IPK 4 ITB juga nggak dilihat lu siapa gitu. So that stempel of Stanford or Carnegie or Hyper Alliance lumayan lah buat ngelewatin satu layer of di notice gitu. Kalau emang benar-benar mau switch career ke bidang UI UX gitu. Itu satu. Another things, especially for research, ada lumayan masih elitist way of thinking of respecting people with PhD. Terutama kayak di Facebook gitu atau Google, like they will say that we are over educated here, but basically they lumayan again naikin chance lu kalau memang lu mau go to that top tech companies, they will somehow menghargai that 5 years of tenure of really thinking something very deeply. Itu, dan kalau misalnya kalau gue ingat waktu dulu gue Jerman, ya master menurut gue nggak terlalu dipedulin juga sih, lu mau, tapi kalau lu PhD atau dokter tuh di emailnya tulis tuh Dr. Swen, sama bikin orang, wah ini si dokter nih atau si PhD gitu, kadang dimasukin di emailnya. I think it's something yang lumayan membedakan lu di antara crowd gitu. Itu kalau ngomong tujuan. Tapi kalau mau ngomongin belajar, I think 2 tahun 2 research di Uber teach me more about skill of research than my 2 years of education of masters. But nevertheless, that 2 years of education really shape how I think, give me some of the basic vocabularies, the fundamental things like, okay, ini masuk desain kayak gini, kalau mau tentang kuantitatif kayak gini, kualitatif kayak gini, what are the different kind of things yang lu bisa selamin gitu. So they somehow give you the breadth, and then after that then you can choose, okay, gue mau ke arah yang design thinking is shit misalnya, atau gue mau merasa kayak business design is too capitalist and too colonialist misalnya. Dan you can choose lu mau ke arah yang mana gitu. I think itu sih, menurut gue tergantung mau tujuannya apa, Ina. Oke. Oke, sip ya. Udah cukup menjawab ya, Ina ya. Sangat menjawab. Oke, sip. Oke, ini ya gimana? Sorry, dan kebetulan juga memang kondisinya di sini master nggak terlalu dilihat, tapi ya itu tadi sesuai yang Lucky sama Joel bilang, kalau banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan instead of taking master degree gitu. Oke, thank you Ina. Kayaknya juga pertanyaannya Ina ini jadi final question ya, udah pertanyaan terakhir karena sudah 90 menit lebih. Dan sebelum kita tutup nih, mungkin dari panitia katanya mau ada giving something nih buat narasumber. Silakan nih, Stephen. Di kami panitia. Apa nih? Coba gue lihat. Mana nih? Ya, penasaran. Udah masuk. Ya, kalau ini gua. Plakat, kalau plakat sertifikat segala macam kan udah banyak dan mungkin susah banyak ngirimnya. Ini. Ntar lewat email dititip ke Kabayu. Ini kapan digambar ya? Barusan. Ini 2 hari 3 hari terakhir sih, ini kayaknya tadi ada yang melukis ini datang. Tadi udah nonton juga, mungkin udah pulang atau masih ada. Jadi ini akan dikirimkan sih. Ini coba pertama ini untuk Kabayu sebagai moderator dan inisiator dari diskusi ini gitu. Ini buat Kak Lucky dan buat Kak Yoel. Ntar akan dikirimkan via email ya. Nice. Nanti boleh. Keren.
nanti gue jual di NFT. Ini kayak udah foto nih, mau lihat. Gue minta kalian. Oh, keren deh. Ya, ayo lah. Iya, ntar akan dikirimkan via email. Keren. Thank you. Wah, thank you banget nih, kenang-kenangannya nih. Mantap. Ya, dengan ini udah bisa ditutup acaranya. Oh, tunggu dulu, bentar. Oh, udah, oke. Terima kasih. Silakan. Tuh nyuruh joget ya. Ini katanya teman-teman di sini bisa joget mencet Z di keyboardnya beberapa gus ditahan katanya gitu. Oke. Bener ya, reporter ya, beneran suruh joget ya. Oke, semua teman di sini. Mana tuh? Oke, pencet Z semuanya. Ya, lucunya. Ya elah. Keren. Lucu. Beda experience-nya, keren. Oke, mungkin dari saya ada tambahan sedikit lagi nih. Kan ya mungkin dari saya kan sebetulnya juga inisiator untuk suatu bootcamp UX ya. Kebetulan bulan April ini ada bootcamp untuk UX research. Ini full online dan ini sebenarnya ini inisiatif dari saya aja. Ini nggak ada obrolan dengan panitia. Buat teman-teman yang pengen dapat nih satu seat gratis pembelajaran selama 6 minggu, silahkan posting di story ya kegiatan kita ini sekarang ini. Terus harus mention hashtag Saskai ITB ya. Gitu aja boleh ya, Steven? Halo. Mana dia orangnya? Boleh. Luar biasa, terima kasih Kak. Ini di luar briefing, saya juga baru duduk. Iya, halo. Udah masuk? Halo? Wah. Halo? Halo? Oh, hilang. Halo Kak? Ya, udah ya? Udah masuk ya? Oh, Kak Bayunya yang hilang. Bayunya hilang. Nah, itu dia. Ya boleh Kak, boleh. Loh, tadi saya akan ini ya. Connecting ya, sorry. Oke. Sebentar ya. Tadi jadi mungkin teman-teman yang ingin yang punya keinginan untuk belajar mungkin ya tentang UX research, ini kita bikin saya inisiatif kita bikin bootcamp ya tadi ya UX research di @mentify.id. Silahkan lihat di Instagramnya buat detailnya. Kalau misalnya mau gitu ya satu slot gratis khusus teman-teman di sini, silahkan posting atau storyin si bimbingan kita hari ini. Terus ya hashtag ya ITB dan juga hashtag Mentify gitu, oke? Dan terus tulisin juga nih kenapa pengen switch karir ke UX. Oke? Nanti yang paling menarik kita akan dapat slot gratis untuk belajar di bootcamp online Mentify buat UX research. Kayak gitu, oke. Thank you. Oke, kembali ke Steven, silakan Steven. Ya, terima kasih banyak Kak Bayu, Kak Luki, dan Kak Yoel untuk sesi berbaginya hari ini. Semoga belajar banyak juga nih teman-teman yang datang. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Ntar buat teman-teman yang hadir akan dikirimkan via email ya, yang mendaftar via email akan dikirimkan form feedback dan keterangan tentang tawaran dari Kak Bayu tadi. Jadi stay tune di emailnya ya untuk dapat balasannya. Sip. Oke, dengan ini bisa teman-teman kalau mau jalan-jalan bisa keluar lagi ke atas, atau kalau mau cabut langsung di close tab aja, jadi bisa langsung keluar otomatis gitu. Oke, terima kasih. Thank you ya Luki, thank you Yoel waktunya nih. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Bayu, Kak Luki, Kak Yoel. Ya. Bye-bye. Hai Kak.